Ya, perkenalkan nama saya Rian Ramadhani dari Universitas Budi Utomo dengan NIM 202576020117, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dan yang ada di depan saya ini Mas Doni Aji Prabowo. Beliau adalah perangkat desa di salah satu kecamatan Ngadirojo, menjabat sebagai kasih keuangan ya Mas? Iya, betul Mas Rian. Ya, di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang perilaku organisasi untuk tugas mata kuliah perilaku dan restrukturasi organisasi, Mas. Oke. Ya, langsung baik, Mas. saja ya mungkin di pertanyaan pertama. Oke. Sebagai kaur desa nih Mas, kan tiap hari kan berurusan langsung sama masyarakat dan sesama perangkat desa. Iya. Menurut Mas itu gimana sih cara menjaga kekompakan dan motivasi kerja di kantor desa, apalagi karakter orang tuh beda-beda, Mas? Iya. Ya mungkin Baik. bisa siapa Bu? Baik. Jadi gini Mas, kebetulan kan kalau di desa Cokro Kembang itu kita kan masih hidup di lingkungan desa gitu loh. Jadinya kita membawa adat kebiasaan seperti orang-orang desa, lebih ke gotong royong, kemudian pokoknya saling membantunya masih sangat kental lah. Masih kental ya? Iya, begitu pasti. Untuk ke rekan kerja sendiri juga kita pendekatannya juga tidak saklek seperti di perusahaan-perusahaan besar, tapi ya lebih ke Contohnya gimana tuh Mas kalau saklek? seperti kayak kalau ada kesalahan langsung kita tegurannya berupa kayak surat peringatan seperti itu. Oh iya, mungkin kalau di satu lebih kejawa-jawaan. Iya, jadinya lebih kitanya ngomong itu memberi peringatannya itu dari ngopi atau ngobrol seperti itu sih Pak. Bukan dari surat tertulis atau gimana seperti itu. Ya, terus untuk pertanyaan yang kedua, sekarang kan zamannya serba digital nih Mas. Iya. Aplikasi desa juga beberapa desa kan di Indonesia juga udah mulai ke digitalisasi. Iya, iya. Menurut Mas ada nggak sih penolakan atau kendala dari perangkat desa sendiri pas harus adaptasi dari teknologi yang lama ke digitalisasi? Terus cara mengatasinya gimana Mas? Iya, seperti itu Mas. Biasanya itu semuanya di hampir semua pekerjaan lah Mas. Kalau merubah dari sistem lama kemudian Ke sistem baru itu pasti adalah penolakan seperti itu. Apalagi dari kalangan yang lebih senior lah kita ngomongnya seperti itu. Jadinya mungkin sebagian senior ini merasa terbiasa menggunakan tools yang lama seperti itu. Dengan hadirnya digital yang tujuannya sebenarnya untuk efektivitas dan kecepatan dalam menghandle masalah, jadi tetapi terbentur dengan kayak fasilitas baru seperti itu Mas. Jadinya mereka itu ngerasa susah sekali di awal. Jadi kita untuk menanganinya lebih ke kita berikan pelatihan secara individu seperti itu Mas. Bukan terus ada badan-badan kayak gitu Mas? Iya, untuk tetap kita dan memberikan tujuan agar sebenarnya menggunakan aplikasi-aplikasi digital ini kerja kita makin cepat seperti itu Mas. Tetap ya utamanya kita memberikan pelatihan satu demi satu, bukan pelatihan yang bersama seperti itu Mas. Oh iya. Nah, bicara soal struktur organisasi di desa Mas, kita kan ada penataan ulang atau perubahan tugas di satu desa. Biasanya tuh apa sih yang menjadi faktor biar memicu terjadinya perubahan job desk atau penataan ulang jabatan? Kalau menurut Mas Doni? Jadi gini Mas, selain penata ulangan jabatan itu biasanya terjadi dari pemerintahan kabupaten yang menunjukkan adanya surat itu ataupun dari tuntutan warga seperti itu. Jadinya misalkan ada pemerataan ulang kayak gitu. Iya, jadinya agar sesama individu perangkat desa itu beban kerjanya itu tetap sama Mas. Nggak tumpang tindih dan beban itu juga nggak tertuju pada satu orang saja seperti itu. Gitu. Ya paham. Selanjutnya pertanyaan keempat.
untuk pertanyaan keempat ini pas ada perubahan struktur atau pembagian tugas baru yang barusan Mas jelaskan, responnya atau dampak psikologis ke teman-teman perangkat desa atau ke Mas Doni sendiri itu gimana? Terus mungkin kalau muncul perasaan kayak kok bagian yang berat dikasihkan ke saya kayak gitu. Kalau menurut Mas Doni gimana? Oke Mas. Jadi gini, pasti mungkin dari saya dan teman-teman itu jika ada penataan ulang itu seperti kayak khawatir sih awalnya Mas, kayak takut ini kok kayaknya nggak bisa nih saya dan kayak loh ini ada apa kok seperti kayak tugas ini kok digeser-geser, apakah ada emang perubahan atau gimana. Tapi biasanya kita tetap ngobrol di forum kita lah Mas, forum tertutup, dan menjelaskan sebenarnya perubahan tugas ini tuh diakibatkan misalnya dari Pemkab sendiri yang mengeluarkan aturan seperti itu Mas. Dan supaya agar beban kerja itu lagi Mas tetap merata, tidak tertumpuk ke satu orang. Terus pertanyaan terakhir. Oke. Buat kami yang mahasiswa, apa sih tips yang paling berharga dan dalam mengelola perilaku orang-orang dalam organisasi agar kalau ada perubahan atau restrukturisasi bisa berjalan lancar tanpa ada konflik? Oke, Mas Rian. Jadi kuncinya yang pertama itu kita tetaplah Mas, saling menghargai, memanusiakan manusia seperti itu Mas. Jadinya di sela-sela kita tetap menjalankan tugas seperti yang sudah diatur lah intinya oleh pemerintahan kabupaten, kita juga tetap komunikasi sama teman-teman itu. Kita harus dengarkan keluh kesahnya kayak apa perubahan seperti itu, jangan kita diam saja. Terus ya dari keluh kesah itu kita mulai bertumbuh untuk menjadi yang lebih baik seperti itu Pak. Jangan kita tidak memperdulikan keluh kesah itu aja sih Pak. Oh, gitu ya Mas. Jadi tipsnya itu memanusiakan manusia. Iya betul Mas ya. Ya, mungkin berikut tugas dari saya. Saya terima kasih dulu ke Mas Doni. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.